Di awal film, kita diperlihatkan dengan 4 orang garong yang sedang merampok sebuah mobil pengantar uang di garasi bank. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, mereka langsung mengambil seluruh uang yang ada di dalam mobil. Kemudian, 3 perampok keluar sambil membawa kantong berisi uang. Sementara itu, Devon memilih meledakkan mobil pengangkut uang tersebut terlebih dahulu. Setelah selesai, Devon menyusul keluar dan meminta bagian uang miliknya. Saat Devon masuk ke dalam mobil, ternyata pacarnya sudah menunggu di sana. Mereka pun segera pergi menuju sebuah bandara. Di tengah perjalanan, Devon terlihat sangat bahagia karena bentar lagi dia akan menjadi orang kaya. Ia bahkan berjanji kepada pacarnya akan membelikan apapun yang diinginkan. Devon juga berencana menikahinya agar mereka bisa hidup bahagia bersama. Singkat cerita, Devon dan pacarnya akhirnya tiba di markas. Namun, pacarnya mulai merasa heran karena ketiga teman Devon belum juga datang. Devon menganggap mungkin mereka terjebak kemacetan atau mengalami kendala di perjalanan. Karena mulai curiga, sang pacar meminta Devon memeriksa kantong uang yang menjadi bagiannya. Saat tas tersebut dibuka, tas itu bukannya uang, malah berisi tumpukan kertas. Di saat yang sama, polisi datang untuk menangkap Devon. Ternyata, ia telah dijebak oleh ketiga rekannya yang sengaja menyuruhnya datang lebih dulu ke markas. Devon kemudian mencoba mengelabui polisi dengan berpura-pura menodongkan pacarnya. Para polisi sempat panik dan menurunkan senjatanya. Namun ternyata, benda yang digunakan Devon bukanlah sebuah pistol, melainkan ponselnya sendiri. Saat ponselnya berdering, polisi langsung menyadari bahwa Devon hanya berpura-pura dan segera menangkapnya. Assault and kidnap. You do not have to say anything. Pada akhirnya, Devon ditangkap dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Sementara itu, pacarnya dibebaskan karena terbukti tidak terlibat dalam perampokan. 5 tahun kemudian, setelah keluar dari penjara, Devon langsung menemui sahabat lamanya yang bekerja sebagai penjual senjata. Ia meminta dipinjamkan senjata karena berniat memburu 3 rekannya yang dulu telah menjebaknya. Devon kemudian memberikan jam tangan antik miliknya dengan harapan benda tersebut bisa ditukar dengan sebuah senjata. Akhirnya, si penjual membawa Devon ke lantai atas untuk memilih senjata yang harganya setara dengan jam tersebut. And Wesson. Smith It's a gun. Devon sempat protes karena menginginkan pistol yang lebih besar. Namun, si penjual menjelaskan bahwa harga jam tangan Devon hanya cukup untuk pistol tersebut. Stop pointing at me. Let's go. Okay. Adegan kemudian berpindah kepada seorang bos proyek bernama George yang terlihat sedang merayu asistennya untuk menjalani hubungan dengannya. Ternyata, George merupakan salah satu dari 3 teman Devon yang dulu telah menjebaknya. Di sisi lain, Devon ternyata sudah berada di luar kamar hotel George. Ia datang untuk menemui George untuk menanyakan uang miliknya. Di dalam kamar, George mulai bertindak kasar terhadap asistennya. Sang asisten terus berusaha menghindar hingga akhirnya memukul George dengan pot bunga kaca. Devon yang baru tiba langsung terkejut saat melihat George sudah dalam kondisi yang sekarat. Kemudian, Devon bertanya tentang uang bagiannya dan alasan George menjebaknya waktu itu. Belum sempat bicara, George akhirnya tewas. Devon lalu bertanya kepada sang asisten, apa yang sebenarnya terjadi? Karena ketakutan, wanita itu hanya terdiam dan gemetar. Tak lama kemudian, 2 polisi datang setelah dipanggil oleh resepsionis yang mendengar suara keributan. Polisi tersebut langsung menuduh Devon sebagai pelaku pembunuhan karena tangannya dipenuhi darah. Tak ada waktu untuk menjelaskan, inilah yang Devon lakukan. Setelah keduanya tumbang, Devon berniat untuk pergi. Namun, si asisten memohon agar Devon membawanya karena ia tak ingin dipenjara. Akhirnya, Devon membawa asisten keluar melalui pintu belakang. Kemudian, Devon mencuri sebuah mobil di parkiran dan mereka berdua segera pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Devon akhirnya mengetahui bahwa nama asisten George adalah Kimber.
Ia baru bekerja untuk George selama beberapa bulan. Kemudian, Kimber mengetahui bahwa Devon datang untuk membalas dendam kepada George. 5 tahun sebelumnya, Devon bersama George dan 2 rekannya pernah merampok sebuah mobil pengangkut uang. Namun, setelah perampokan berhasil, Devon justru dijebak oleh George dan 2 rekannya. Sementara itu, Kimber yang takut akan diburu oleh anak buah George yang lainnya, meminta Devon untuk melindunginya. Devon akhirnya bersedia dengan satu syarat. Kimber harus membantunya menemukan 2 rekan George yang masih tersisa dan mengambil kembali uang yang menjadi hak si Devon. Thanks. Don't tell me I love. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang bos mafia yang sedang asyik mencukur brewoknya di sebuah salon. Tak lama kemudian, tangan kanan datang dan memberitahu bahwa George baru saja ditemukan tewas. Mendengar kabar tersebut, si bos mafia langsung memerintahkan tangan kanannya untuk mencari pelakunya. Dan ternyata, George masih merupakan anak buah si bos mafia. Jadi, wajar jika ia tak terima ketika anak buahnya dibunuh. Setelah itu, tangan kanan si bos mafia mengecek rekaman CCTV yang menjadi tempat pembunuhan George. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas Devon pergi bersama Kimber. Alhasil, tangan kanan si bos mafia mengira bahwa Devon dan Kimber adalah orang yang menghabisi George. Ia pun segera menyampaikan informasi kepada bosnya. Mendengar nama Devon, si bos mafia langsung sadar bahwa Devon adalah orang yang dulu mereka jebak saat melakukan perampokan 5 tahun lalu. Ternyata, perampokan tersebut sejak awal memang didalangi oleh si bos mafia. Namun, Devon tidak diberitahu bahwa George ternyata bekerja di bawah perintahnya. Kembali kepada Devon dan Kimber yang kini mendatangi rumah kedua temannya yang dulu ikut menjebaknya dalam perampokan. Di sini, Devon meminta Kimber menunggu di luar, sedangkan dirinya akan masuk ke dalam. Namun, baru beberapa langkah masuk, tiba-tiba Devon diserang hingga kehilangan kesadaran. Ketika tersadar, Devon sudah berada di hadapan temannya yang diketahui bernama Toby. Toby mengatakan bahwa Devon mungkin bisa saja menghabisi George, tapi tidak akan bisa mengalahkannya. Devon menjawab bahwa kedatangannya bukan untuk menghabisi Toby. Ia hanya ingin bertanya kenapa dulu mereka mengkhianatinya dan di mana uang bagiannya. Di sini Toby bersumpah bahwa ia tidak tahu menahu soal uang tersebut. Sedangkan mengenai penjebakan Devon, semuanya merupakan rencana George. Toby dan teman satunya hanya menuruti perintah George saja. Mendengar penjelasan tersebut, Devon tetap tidak percaya. Ia kemudian memaksa Toby untuk menggantikan seluruh uang yang harusnya menjadi bagiannya. Tentu saja Toby menolak. Ia lalu meminta salah satu anak buahnya untuk membawa Devon keluar. Dan terjadilah aksi baku hantam. Di tengah perkelahian, diam-diam Kimber menyelinap masuk ke dalam. Setelah Devon berhasil menumbangkan anak buah Toby, datanglah Toby yang langsung menodongkan senjata. Saat Toby hendak menembak Devon, ternyata Kimber berhasil mengambil senjata yang berada di dekatnya. Dengan bantuan Kimber, Devon akhirnya berhasil selamat dan Toby pun tewas. Dengan cepat, Devon membawa Kimber pergi dari sana. Sebelum menaiki mobil, Kimber bertanya kemana tujuan mereka selanjutnya. Devon menjawab bahwa ia hanya ingin menemui pacarnya yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Di tengah perjalanan, Kimber bertanya apakah Devon yakin pacarnya masih setia menunggunya. Dengan percaya diri, Devon menjawab bahwa ia yakin karena dulu pacarnya sudah berjanji menunggunya. Bahkan, Devon memuji pacarnya sebagai wanita yang pintar dalam segala hal. Ia juga yakin Kimber akan cepat akrab dengannya. What tunes can you play? I can't. What? Adegan kemudian berpindah kepada tangan kanan si bos mafia yang sedang menghubungi bosnya. Ia memberikan informasi bahwa Toby tewas dan sepertinya Devon kembali menjadi pelakunya. Mendengar hal tersebut, si bos mafia semakin geram. Ia lalu memerintahkan tangan kanannya untuk menyewa pembunuh bayaran terbaik agar Devon segera dihabisi. Di pagi harinya,
Devon akhirnya tiba di rumah pacarnya. Tak selang berapa lama, Devon mengetuk pintu. Saat pintu dibuka, Devon langsung dibuat terkejut karena melihat pacarnya sudah memiliki seorang anak perempuan. Devon pun bertanya, siapakah anak itu? Pacarnya menjawab bahwa anak tersebut adalah anaknya. Ia kemudian meminta maaf karena beberapa bulan lalu setelah Devon masuk, dirinya menikah dengan pria lain. Jelas Devon merasa sakit hati dan kecewa karena pacarnya tega mengingkari janji mereka. Sang pacar kemudian menjelaskan bahwa dirinya membutuhkan seseorang untuk membiayai hidupnya. Jika harus menunggu Devon bebas dari penjara, mungkin saat ini ia sudah menjadi gelandangan. Mendengar penjelasan itu, Devon langsung pergi dari sana. Selang beberapa saat, Devon dan Kimber mampir ke sebuah restoran untuk makan siang. Di sana, barulah Devon bercerita bahwa pacarnya ternyata sudah menikah dengan pria lain. Di waktu yang sama, Devon menengok ke arah jendela. Ia melihat 3 orang bersenjata sedang masuk ke restoran. Ternyata, mereka adalah pembunuh bayaran utusan si bos mafia. Devon yang sadar mereka pasti sedang memburunya langsung pergi ke kasir dan menanyakan jalan keluar lewat pintu belakang. Sayangnya, si kasir menjawab bahwa restoran tersebut tidak memiliki pintu belakang. Tak lama kemudian, ketiga pembunuh bayaran itu masuk dan langsung berhadapan dengan Devon dan Kimber. Mau tak mau, Devon harus melawan mereka. Setelah berhasil menumbangkan 2 pembunuh bayaran, kini Devon harus berhadapan dengan 1 orang lagi yang memiliki kumis tebal. Dengan bantuan Kimber, Devon berhasil menghapit si kumis menggunakan sebuah lemari. Adegan kemudian berpindah kepada seorang polisi yang bernama Bandito yang sedang bersantai di sebuah bar. Tak lama kemudian, Bandito didatangi oleh si bos mafia yang kebetulan berada di tempat yang sama. Si bos mafia bertanya apakah pihak kepolisian sedang menangani kasus pembunuhan George dan Toby. Si bos mafia meminta agar polisi tidak ikut campur sementara waktu. Ia ingin menangkap Devon dengan tangannya sendiri. Tentu saja Bandito menolak. Ia mengatakan bahwa si bos mafia tidak bisa main hakim sendiri dan hukum tetap harus ditegakkan. Adegan kembali kepada Devon dan Kimber yang kini sudah tiba di rumah teman terakhirnya bernama Kyle. Berbeda dengan George dan Toby, Kyle justru menyambut Devon dengan baik. Kyle juga meminta maaf karena selama Devon di penjara, ia tidak pernah menjenguknya. Namun Devon langsung to the point dan bertanya, kenapa dulu Kyle ikut menjebaknya. Kyle bersumpah bahwa ia tidak tahu menahu soal penjebakan itu. Bahkan, Kyle mengaku dirinya sendiri terkejut ketika mengetahui Devon tertangkap. Akan tetapi, Devon tidak begitu percaya dan langsung memukul Kyle. Daripada terus dipukuli, akhirnya Kyle mau mengatakan yang sebenarnya. Kyle di sini baru bilang bahwa George baru memberitahunya tentang penjebakan tersebut setelah mereka berpisah. Jadi menurut Kyle, bagaimana mungkin dirinya bisa memberitahu Devon mengenai rencana tersebut. Devon kemudian bertanya tentang 1 kantong uang yang harusnya menjadi bagiannya. Kyle menjawab bahwa uang tersebut diberikan kepada seseorang oleh George. Namun, sampai sekarang, Kyle tidak tahu siapa orang tersebut. Jika Devon membutuhkan uang itu, Kyle berjanji akan memberikan seluruh uang bagiannya kepada Devon, karena sekarang Kyle sudah sukses. Devon akhirnya luluh dan meminta maaf karena sebelumnya bersikap kasar kepada Kyle. Selanjutnya, Devon meminta Kyle mencarikan pengacara hebat untuk dirinya dan Kimber. Rencananya, mereka akan menyerahkan diri kepada polisi dengan didampingi pengacara untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Semua pembunuhan yang mereka lakukan murni karena membela diri, sebab mereka selalu diserang terlebih dahulu. Sebagai seorang sahabat, Kyle langsung menghubungi pengacara kenalannya dan meminta datang ke rumahnya. 10 menit kemudian, terdengar suara ketukan pintu. Saat pintu dibuka, Devon langsung terkejut melihat sosok si kumis, pembunuh bayaran, utusan si bos mafia yang sebelumnya sempat menyerangnya. Seketika, Devon sadar bahwa Kyle bukan menghubungi pengacara, melainkan si kumis. Artinya, Kyle kembali menjebak Devon. Tentu saja Devon langsung emosi.
Saat ia hendak menyerang Kile, tiba-tiba terjadi perkelahian sengit. Di tengah perkelahian, ternyata bos mafia dan tangan kanannya menyaksikan semuanya melalui kamera kecil yang terpasang di pakaian kumis. Setelah berhasil membuat si kumis tak berdaya, Devon baru menyadari keberadaan kamera tersebut. Ia mengambil kamera itu, lalu memaki-maki orang yang menyaksikan pertarungan dari balik kamera. Namun tanpa disadari Devon, si kumis ternyata kembali bangkit dan langsung menghajar dari belakang. Saat Devon dihajar habis-habisan, Kimber segera mengambil kamera kecil tersebut dan masukkannya ke dalam saku bajunya. Akhirnya, Devon berhasil mengalahkan kumis. Kimber kemudian membawa Devon pergi dari rumah tersebut. Kimber terus berjalan sambil menopang Devon yang terluka parah hingga akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang cukup aman untuk beristirahat. Setibanya di sana, Kimber langsung panik dan melihat luka parah di perut si Devon. Namun, Devon meminta Kimber tetap tenang karena ia hanya membutuhkan waktu untuk istirahat. Akhirnya, mereka berdua rebahan sambil berbincang. Tanpa mereka sadari, bos mafia dan tangan kanannya ternyata masih mengetahui keberadaan mereka. Rupanya, kamera kecil yang dibawa Kimber masih aktif dan terus merekam semua perbincangan mereka. Dari situlah, bos mafia mengetahui lokasi persembunyian Devon dan Kimber. Selang beberapa saat, mereka dibuat kaget ketika lampu wahana tiba-tiba menyala. Ternyata, bos mafia dan tangannya ternyata telah datang. Bos mafia langsung menghampiri Devon lalu menamparnya beberapa kali. Setelah itu, ia memerintahkan tangan kanannya untuk membereskan Devon dan Kimber. Devon yang merasa tidak mengenal mereka, hanya menyengir lalu bertanya siapakah mereka sebenarnya. Tangan kanan bos mafia kemudian menjelaskan bahwa Devon telah menghabisi George, Toby, dan juga Kile. Ketiganya merupakan anak buah bos si mafia. Jadi, kedatangan mereka adalah untuk membalas dendam. Mendengar penjelasan tersebut, Devon malah tertawa. Ia kemudian bertanya, apakah mereka juga yang memerintahkan George untuk menjebaknya 5 tahun lalu. Tangan kanan tersebut menjawab bahwa memang benar. Kemudian, si tangan kanan memerintahkan dua anak buahnya yang berada di belakang untuk menghabisi Devon dan Kimber. Sementara itu, si bos mafia memilih pergi terlebih dahulu. Saat Kimber hendak dieksekusi, Devon langsung melakukan perlawanan. Namun sayangnya, Devon kembali terpojok oleh salah satu anak buah mafia. Hingga akhirnya, ketika Devon hendak ditembak, tiba-tiba Bandito datang dan menembak anak buah mafia tersebut. Pada akhirnya, Devon dan Kimber justru ikut ditangkap oleh Bandito. Di pagi harinya, si bos mafia terlihat sedang santai menikmati kopi di rumah. Tak lama kemudian, ia kedatangan tamu yang ternyata adalah Bandito bersama anak buahnya. Kemudian, maksud dari kedatangan Bandito tak lain untuk menangkap si bos mafia. Kini Bandito sudah memiliki bukti atas semua kejahatan yang dilakukan oleh bos mafia. Bukti tersebut berasal dari kamera kecil yang sebelumnya dibawa oleh Kimber. Ternyata, kamera tersebut masih terus merekam hingga akhirnya berhasil menangkap pengakuan tangan bos kanan mafia. Ia mengungkapkan bahwa dalang dibalik perampokan 5 tahun lalu ternyata adalah si bos mafia sendiri. Dengan bukti tersebut, si bos mafia tidak bisa mengelak lagi. Ia bersama seluruh anteknya akhirnya ditangkap oleh Bandito. Sementara itu, Devon dan Kimber segera dibebaskan karena sudah terbukti tidak bersalah. Semua pembunuhan yang mereka lakukan juga terbukti murni sebagai tindakan bela diri.